Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Manusia akan mengalami yang namanya mati. Bahkan bukan cuma manusia, semua makhluk yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa, yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Maka ini yang menjadi pemisah antara kita dengan kehidupan dunia ini. Dan kenyataan ini pasti akan menghampiri semua kita. Allah firmankan bahwa kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad bahwa maut yang engkau hindari, maut yang engkau lari daripadanya, pasti satu saat nanti akan menghampiri kamu. Walaupun kamu bersembunyi di balik dinding yang kokoh sekalipun, pasti maut akan datang. Malaikat tidak akan pandang kita lagi apa, kita sedang apa, kita sedang berbuat apa. Kalau saatnya kita dicabut ruhnya, pasti akan terjadi. Nah, setelah menghadapi kematian inilah bahwa semua yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawab dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan baginda Rasul ya, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kepada mati. Yang ingatnya ini kemudian menyebabkan dia ada perubahan. Perubahan dari sisi perbuatan, perubahan dari sisi ucapan, kepribadian, dan perubahan dalam sisi ibadah. Hidup ini kan singkat ya, sangat singkat. Bahkan kata Nabi, sekejap mata, bagaikan impian kata Nabi. Sekejap mata. Kita ini kan waktu terus bergulir seakan-akan cepat sekali. Baru pagi tahu-tahu siang ya. Baru siang tahu-tahu sore, tahu-tahu malam ya. Tahu-tahu kita akan berganti umur, bertambah umur. Anak kita perasaan baru kemarin masih anak-anak ya, sekarang sudah tumbuh dewasa, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Waktu begitu berlalu cepat sekali. Kita pun perasaan baru kemarin jadi anak sekolahan ya, masih bermain dengan anak-anak dan yang lain ya. Masih menikmati masa remaja. Sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak, bahkan ada yang sudah besar-besar, sudah punya menantu bahkan. Dan kita pasti akan menemui satu titik di mana kita akan meninggalkan alam dunia ini. Nah, orang yang cerdas kata Nabi, mereka yang selalu ingat kepada kematian. Malaikat Israel, malaikat maut akan datang menemui siapapun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut tidak pandang dia rakyat, tidak pandang dia pejabat, tidak pandang dia orang kaya, tidak pandang dia orang miskin. Kalau waktunya perintah Allah itu datang untuk menjemput nyawa seseorang, maka malaikat maut tidak pandang sedang apakah dia, sudah bertobatkah dia, sudah insafkah dia, sudah berubahkah dia, sudah mulai ibadahkah dia, enggak peduli. Enggak kemudian ini orang kasihan ya, sudah bermaksiat nanti aja dah dicabutnya kalau sudah bertaubat, tidak. Jadi ketika ajal itu datang ya, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Itulah malaikat Israel. Tapi hal yang jelas bahwa malaikat Israel ini datang sesuai perintah Allah, tidak asal cabut ya. Jadi ketika datang kepada manusia itu atas perintah Allah. Wahai Israel, kata Allah, kau datang kepada si fulan, hari ini dia habis masa hidupnya, kau cabut ruhnya. Siap ya Allah. Jadi malaikat maut ini nggak akan kemudian membantah. Wahai Allah, kasihan dia sedang beribadah. Wahai Allah, dia sedang bertaubat.
Wahai Allah, dia sedang melaksanakan puasa. Kalau Allah sudah berkehendak Israel cabut nyawanya, maka Israel enggak kemudian membantah, langsung melaksanakan mencabut ruh kepada setiap manusia. Ada satu kisah yang cukup menarik ya, tentang malaikat Israel dengan Nabi Idris alaihi salam. Menurut berbagai riwayat bahwa Nabi Idris alaihi salam ini bersahabat baik dengan malaikat Israel. Ini luar biasa itu. Malaikat Israel jadikan sahabat. Satu saat nanti ketika memang malaikat itu kan setiap hari naik turun ya. Kalau pagi ada yang naik, ada yang turun. Kalau sore ada yang naik, ada yang turun. Untuk apa? Untuk melaporkan masing-masing amal ibadah dari manusia. Kalau yang datangnya sore ke bumi, maka dia akan berangkat ke langit pagi hari. Yang datangnya pagi hari, maka dia akan pulang ke langit sore hari, dan seterusnya. Jadi malaikat itu tiap hari bergilir. Hanya kita tidak tahu saja, mereka bergilir ya. Bergilir untuk datang di permukaan bumi ini dengan wujud yang tentu gaib ya, tidak kita saksikan wujudnya seperti apa. Tapi mereka silih berganti. Nah, malaikat Israel, malaikat maut ini karena sering berkunjung ke bumi, dia bersahabat baik dengan Nabi Idris alaihi salam. Satu hari, karena mungkin kalau cara manusia dia ada perasaan rindu dengan Nabi Idris, atas izin Allah ini malaikat maut Israel datang menemui Nabi Idris alaihi salam dalam bentuk manusia. Ketika datang ke bumi, kebetulan Nabi Idris sedang melaksanakan puasa ya. Melaksanakan puasa. Datanglah Israel dalam bentuk manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai malaikat maut. Iya. Kau sedang apa? Aku sedang ibadah. Sedang ibadah ya? Iya. Ini aku bawakan makanan buat kamu buka puasa. Dari mana ini? Dari surga. Dari surga? Iya. Dimakanlah kemudian makanan itu oleh Nabi Idris alaihi salam yang dibawa oleh malaikat maut dari surga. Setelah makan, kemudian Nabi Idris bertanya, wahai malaikat maut, kau datang kemari untuk apa? Apakah kau mencabut nyawaku? Oh enggak, kata malaikat maut, enggak. Saya datang menemui kamu bukan untuk mencabut nyawa kamu. Lalu, ya ingin berkunjung sajalah. Oh gitu, iya. Yuk kita makan. Enggak lah, saya kan malaikat, enggak doyan makanan begini. Oh iya, kau malaikat. Aku makan dulu ya. Yuk dimakan. Berbuka puasa mungkin ya kalau kita sih. Siang berpuasa, datang waktu maghrib, Nabi Idris berbuka puasa. Nah, setelah berbuka puasa, kemudian malam hari Nabi Idris ibadah ya. Sujud, ruku, cara kita mungkin sholat ya, tahajud. Malam hari itu terus dia tuh beribadah. Dia malaikat maut setia tuh nunggu sampai Nabi Idris selesai ibadah. Tapi sampai larut malam, sampai pagi, sampai matahari terbit pun Nabi Idris enggak kunjung selesai melaksanakan ibadah. Dia malaikat maut terus menunggu, setia menunggu ya. Selesai ibadah, kemudian Nabi Idris bertanya malaikat maut, iya, kau nginep di sini, apa kau nggak ada kerjaan? Bukankah kau ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa seluruh makhluk? Betul Idris, tugasku adalah mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Lalu kau bersamaku di sini, apakah tidak ada tugas untuk mencabut nyawa? Ada. Hanya saja mudah bagiku. Jadi seluruh ruh manusia ada di genggaman tanganku. Itu mudah saja. Kemanapun aku pergi, aku tetap melaksanakan kewajibanku sebagai
malaikat pencabut nyawa. Oh gitu. Walaupun kau di sini, walaupun aku di sini. Nah, kalau begitu, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ya kemana ke? Kata Nabi Idris. Baik, kata malaikat maut. Dan jalanlah mereka, karena malaikat maut ini menampakkan diri sebagai manusia. Jadi ya layaknya manusia, jalan berdua ya. Jalan mengitari, menyusuri alam ya. Sampailah mereka pada sebuah ladang. Di ladang itu ada tanaman ya, tanaman yang siap makan. Tumbuh-tumbuhan yang siap makan. Kata malaikat maut, malaikat Israel, wahai Idris, boleh enggak aku mengambil makanan itu di ladang itu, tumbuhan yang itu? Kata Nabi Idris, kamu ini gimana? Kemarin malam saya tawarin makan enggak mau. Sekarang kau mau ngambil makanan di ladang itu kan bukan punya kita, itu ada yang punya. Ya sudahlah, enggak jadi ya. Hanya ngetes saja barangkali ya, enggak jadi. Jalan kembali Nabi Idris dengan malaikat Israel ini. Akhirnya berhentilah mereka berdua di satu tempat. Wahai Israel, malaikat maut. Iya, ada apa? Saya mengajukan satu permintaan kepadamu. Bisa nggak kau turuti? Apa itu? Saya ingin merasakan bagaimana sih orang dicabut nyawanya. Kamu kan tiap hari kerjanya nyabutin ruh, nyawa manusia. Iya. Saya kok jadi kepengen kayak apa sih rasanya orang dicabut nyawanya. Kata malaikat Israel, kau jangan macam-macam lah, sakit cabut nyawa itu. Ya justru itu sakitnya, saya ingin tahu kayak apa sakitnya. Coba kau cabut nyawaku, tapi setelah aku mati, kau kembalikan ruhku. Saya hanya ingin merasakan kayak apa sih dicabut nyawa itu. Kata Israel, saya nggak bisa sembarangan kalau begitu. Maksudnya, ya saya nggak akan nyabut nyawa siapapun kalau bukan atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kau minta izin kepada Allah. Akhirnya Israel ini, malaikat maut ini, ya Allah, aku minta izinnya untuk mencabut ruh hamba-Mu Idris ini. Kata Allah, aku izinkan Israel. Bagaimana Israel? Kau dapat izin? Dapat. Kau ingin merasakan kematian? Iya, ingin tahu saja kayak apa kok. Tapi nanti janji ya, ketika sudah terlepas nyawanya, ruhnya sudah kau ambil, kau balikin lagi. Iya, aku janji. Nabi Idris pun berbaring, ya. Saat berbaring kemudian dengan sangat lembut dan pelan-pelan dan hati-hati, malaikat Israel ini mencabut nyawa ruh dari Nabi Idris alaihissalam. Dalam hitungan detik, ruh Nabi Idris pun terlepas dari raganya. Maka matilah, wafatlah Nabi Idris alaihissalam. Karena barangkali malaikat Israel ini sudah sahabat dekat, sangat sayang kepada malaikat Nabi Idris ini, dia bermohon kepada Allah, wahai Allah, tolong kembalikan kembali ruh hamba-Mu Idris ini. Allah menuruti omongan permintaan dari malaikat Israel. Kemudian Allah kembali ya, memasukkan ruhnya ke dalam jasad dari Nabi Idris alaihissalam ini. Maka kemudian setelah dia meninggal tergulai lemas, gak berdaya, kembali dia hidup, mata kembali terbuka, tangan kembali bergerak, tubuh pun kembali normal. Duduklah dia. Ditanya oleh malaikat Israel, malaikat maut, bagaimana Idris? Enak gak dicabut ruhnya? Masya Allah ya. Seandainya ada binatang yang masih hidup dikuliti kulitnya ya, dikelupas kulitnya, kayaknya nggak seberapa itu ya. Kalau ada orang yang masih hidup dikelupas kulitnya, dikuliti, itu kayaknya belum seberapa. Sakitnya orang dicabut ruhnya lebih dari itu, bahkan mungkin 10.000 atau mungkin sekian puluh ribu kali lipat dari sakitnya orang dicabut ruhnya. Masya Allah ya. Ternyata nggak enak yang dicabut nyawanya, sakit sekali. Kata
Malaikat Israil lah, saya udah kasih tahu, jangan macam-macam, nggak enak, sakit dicabut ruh itu. Ya saya ingin tahu saja. Kemudian mereka berjalan ya. Setelah berjalan kemudian Nabi Idris mengajukan lagi satu permintaan. Wahai malaikat maut Israil, iya ada apa lagi? Saya minta satu permohonan lagi. Apa lagi? Saya ingin lihat bagaimana sih yang namanya neraka itu. Neraka? Iya. Lah yang nggak tahu saya juga belum pernah ke sana. Ya makanya bisa nggak kau antarkan aku ke neraka? Aduh, ini macam-macam aja nih Idris. Ya nanti saya izin dulu ke Allah. Ya kau mintalah izin kepada Allah. Wahai Allah, iya. Ini hambamu Idris mohon izin untuk bisa berkunjung ke neraka. Kata Allah, aku izinkan, bawalah dia ke neraka wahai Israil. Dibawalah Nabi Idris ya ke akhirat ya. Masuk ke dalam satu alam yang disebut dengan neraka. Begitu dibuka pintunya oleh malaikat Malik, masuk Nabi Idris ya, melihat fenomena neraka yang begitu mengerikan dan menakutkan. Azab yang sangat mengerikan. Api yang bergejolak panas, lautan yang airnya mendidih menggelegak. Rantai-rantai yang terbikin dari api neraka bergelantungan. Azab yang begitu mengerikan. Aspal yang mendidih panas. Makanan-makanan yang terbuat dari duri-duri api neraka. Luar biasa pengalaman yang dilihat oleh Nabi Idris ini. Mengerikan sekali. Karena dia nggak kuat lihat fenomena neraka, maka keluarlah Nabi Idris dari dalam neraka. Aku enggak kuat, wahai malaikat maut, aku keluar sajalah. Ya. Lagian, ngapain juga kau ingin neraka? Enggak, saya hanya ingin kayak apa sih neraka, supaya untuk memperkuat iman saya, membuat saya semangat ibadah Israil. Oh begitu, iya. Ketika aku melihat neraka seperti ini, azabnya seperti ini, aku jadikan semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Itu. Aku akan peringati umatku agar jangan sampai masuk ke dalam neraka ini. Baik, kalau begitu, jalan lagi itu. Lah kemudian Nabi Idris kembali mengajukan satu permintaan. Wahai Idris, iya, ada satu lagi permintaanku. Apa wahai Idris ya? Malaikat maut, saya ada permintaan buat kamu lagi. Apa? Saya ingin masuk ke surga. Masuk ke surga? Iya. Kenapa? Ya ingin tahu sajalah. Baik, nanti saya izin kepada Allah ya. Wahai Allah, hambamu Idris ini ingin melihat bagaimana fenomena alam surga. Aku izinkan malaikat maut kau bawa dia ke dalam surga. Baik ya Allah, kata malaikat maut. Dibawalah ini Nabi Idris ya, sampai di depan pintu surga. Begitu dibuka surga ini oleh malaikat Ridwan, pintunya terbelalak, kagetlah Nabi Idris betapa indahnya alam surga ini. Indah dan harum aroma yang ada di dalamnya. Pegunungan yang cantik, air yang gemercik ya, sungai-sungai yang begitu indah berkelok-kelok, taman-taman yang begitu asri dengan bunga-bunga yang sangat segar, merekah indah, rumputan yang begitu manis ya. Taman-taman yang begitu indah ada dalam surga ini. Kata Nabi Idris, wahai malaikat maut, boleh nggak saya masuk ke dalam? Mau apa kamu? Kan tadi janjinya cuma ngelihat doang dari pintu. Nggak pengen tahu saja. Tadi kan saya habis masuk ke neraka. Ngeri saya masuk ke neraka. Saya ingin move on, ingin melupakan tadi kenangan di neraka seperti apa dengan cara saya melihat alam surga. Kata Allah, udah biarkan
Israel, dia masuk ke surga. Jalan-jalan dia sendirian di surga itu, melewati pegunungan, ya taman-taman, megahnya istana surga dilihatin, ya. Terus menelusuri sendirian itu di alam surga itu. Dari sungai ke sungai dia telusuri, begitu indah ya. Dari kebun ke kebun yang penuh dengan buah-buahan. Kemudian Nabi Idris punya satu akal nih, bagaimana caranya saya tinggal di surga ini selamanya. Sementara saya ditungguin oleh malaikat maut di luar nih, saya nggak bisa lama-lama, tapi saya betah di sini, masya Allah surga ini. Akhirnya Nabi Idris ini punya akal. Apa dia? Dia ngelepas sandalnya, ya, dilepas. Kemudian sandal itu diletakkan di satu pohon yang ada dalam surga itu, di samping pohon. Setelah itu dia keluar dari surga ini sampai dia berjumpa dengan malaikat Israel kembali. Bagaimana Idris? Enak di sana? Masya Allah Israel, surga memang tempat yang sangat indah, belum pernah aku lihat sebelumnya di dunia. Seindah-indahnya panorama dunia belum ada seberapa. Tidak ada seujung kukunya dibanding keindahan surga. Masya Allah. Kemudian dia pura-pura lupa. Masya Allah, astagfirullah. Ada apa? Idris, aku lupa. Lupa apa? Sandalku ketinggalan di dalam. Sandalku ketinggalan di dalam? Iya. Waduh, bagaimana kau bisa lupa? Ya, nggak tahu. Ya udah, kau ambil dulu lah. Masuk ini Nabi Idris. Wah, ini nih kesempatan ini ya. Begitu dia masuk kembali ke surga, ya, lama dia itu ditunggu sama Israel di pintu surga itu. Idris, cepat, jangan lama-lama di dalam, aku nunggunya lama ini, aku banyak pekerjaan loh kalau cara kita ya. Nanti dulu, tungguin lagi, lama lagi itu berhari-hari. Idris, kau lagi ngapain di dalam? Segera keluar, nanti dulu. Tungguin. Akhirnya Nabi Idris punya satu alasan kuat di mana dia nggak bisa keluar dari surga. Wahai Idris, kata malaikat maut, segera keluar cepat. Maafkan saya Israel, saya nggak bisa keluar dari surga ini. Nggak bisa keluar bagaimana? Ya kan Allah berjanji. Yang pertama Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mati dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Dan aku sudah pernah merasakan mati. Yang kedua Israel, Allah pun berfirman wa im minkum illa wariduha. Siapa yang tidak ada manusia kecuali mereka akan menghampiri yang namanya neraka. Aku sudah merasakan neraka. Yang ketiga Israel, Allah pun berfirman, siapa orang yang masuk ke surga, wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak akan mungkin orang yang masuk ke surga bisa keluar kembali. Itu janji Allah. Malaikat Israel, waduh, benar juga ya. Lalu bagaimana ini? Akhirnya kata Allah, wahai Israel, malaikat maut, biarkan saja itu Idris ada di surga, kau tinggal sajalah. Kenapa ya Allah? Ya karena memang ini sudah rencana saya. Biarkan dia di surga untuk menikmati rahmatku di dalamnya. Kau pergilah dari neraka ini. Pergi. Dalam hati mungkin cara kita, aduh saya kena tipu ini ya. Ternyata Idris ini akal-akalan supaya tinggal di surga. Tapi enggak, semua itu memang sudah menjadi takdir Allah. Maka ada satu keterangan bahwa Nabi yang saat ini ada di surga itu, selain dari Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, juga di dalamnya ada Nabi Idris alaihi salam. Luar biasa ya, ini manusia pilihan. Orang belum masuk ke sana dia sudah mencicipi bagaimana indahnya alam surga ini. Artinya bahwa ya, Nabi Idris mengatakan orang yang meninggal dunia dicabut ruhnya itu lebih sakit daripada dikuliti.
Orang yang dikuliti kulitnya dengan cara hidup-hidup ya, itu sakitnya nggak seberapa dibanding ruh yang dicabut nyawa, ruh yang diambil dari badannya, Masya Allah. Bahkan kata Nabi, sakitnya orang dicabut ruhnya ini sama dengan 300 bacokan pedang. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sakitnya orang dicabut ruhnya itu sama dengan 300 bacokan pedang. Kita jangankan 300 dibacok pedang, mau kita ketusuk jarum aja sakit, kita ketusuk paku kakinya sakit luar biasa. Kita sedang makan bibir tergigit sakitnya luar biasa. Kita jalan kaki kesandung batu nyerinya luar biasa. Ini kata Nabi, orang yang dicabut ruhnya itu sakitnya sama dengan 300 bacokan pedang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu akan kita rasakan. Sebab itu kita bermohon kepada Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan ya Allah saat kami menghadapi sakaratil maut. Sebab kenapa? Orang biarpun nyawa ini dicabut sakit, tapi kalau nyabutnya cepat, kan sakitnya begitu nggak kerasa. Tapi kalau orang dicabut nyawa itu disiksa ya, nggak segera dicabut, lama itu sakitnya semakin terasa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dicabut ruhnya, itu malaikat Israel itu sangat lembut, hati-hati, penuh dengan akhlak, dicabutnya pun pelan-pelan. Tapi segitunya Nabi sampai kesakitan luar biasa. Sampai Nabi bilang, ya Allah, cukuplah aku yang merasakan sakitnya dicabut ruhnya ini. Jangan engkau timpakan ya Allah sakitnya orang dicabut nyawanya kepada umatku. Kalau memang dicabut nyawa itu sakit, biarlah sakitnya aku saja yang menanggung, jangan umatku. Nabi sampai nggak tega ya, kalau sampai umatnya merasakan penderitaan ketika menghadapi sakaratil maut. Ada satu hadis ya yang menjadi renungan bagi kita. Dalam kitab Dharratun Nasim diceritakan bahwa orang mukmin ya, ketika malaikat Israel mencabut ruhnya orang mukmin, orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, ketika ruh dicabut itu lewat mulut, tiba-tiba si mulut orang ini sedang berzikir kepada Allah ya. Akhirnya si mulut ini berkata, wahai ruh, tidak ada jalan dari sini ya. Ini lidahnya, mulutnya orang ini sedang berzikir kepada Allah. Jangan kau cabut lewat lidahnya, lewat mulutnya, sedang berzikir dia. Kata malaikat Israel, wahai Allah, saya mencabut nyawa lewat mulut, tapi mulut orang ini sedang berzikir kepada engkau ya Allah. Kata Allah, kau cabut dari tangannya. Baik ya Allah, dicabut roh itu lewat tangan. Tangan kemudian berbicara, jangan lewat sini. Kenapa? Ini tangan orang ini dulu dipakai untuk bersedekah. Cari tempat yang lain. Lapor lagi pada ya Allah, lewat tangan nggak boleh katanya, karena tangan digunakan untuk banyak bersedekah. Kau ambil lewat kakinya. Dicabut lewat kaki. Maaf, ini bukan jalanmu, cari jalan yang lain. Kenapa? Kaki ini dulu ketika di dunia, ketika masih hidup, ini orang dipakai untuk datang ke masjid, menghadiri sholat berjamaah di masjid, menghadiri pengajian, menghadiri ta'lim. Jangan kau cabut lewat kaki ini. Ini kakinya orang baik-baik, ini kaki baik-baik. Silakan kau cari celah yang lain. Cari celah yang lain ya. Lewat mata. Mata kemudian bilang, bukan sini lewatnya, ini bukan jalurnya, ini bukan jalannya keluar ruh. Kenapa? Mata ini digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Kau carilah celah yang lain. Dicari lagi ya.
lewat telinga. Telinga kemudian bilang, ini bukan jalannya. Kau cari celah yang lain. Kenapa? Telinga ini digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Malaikat Israel bingung, laporan kepada Allah, ya Allah, lewat lubang yang mana aku tarik ruhnya orang ini? Lewat tangan tidak boleh, lewat kaki tidak boleh, lewat telinga, mulut, mata tidak boleh. Kata Allah, wahai Israel, kalau begitu kau tulis namaku di telapak tangannya. Kemudian ditulislah nama Allah, ya, lafaz Allah di telapak tangan itu. Setelah telapak tangan itu ada kalimat Allah, ruh yang ada dalam tubuh itu terkejut dan kaget ingin segera keluar. Akhirnya ruh pun keluar lewat tenggorokannya, lewat mulut. Kenapa? Kalimat zikirnya berpindah kepada tangan. Nama Allahnya tidak lagi ada di lidah, tapi ada di tangan. Sehingga mulut ini menjadi longgar, keluarlah ruh ini lewat mulut yang tadi sempat ditahan karena dia sedang berzikir kepada Allah. Tapi ketika kalimat zikirnya ada di tangan, asma Allahnya ada di tangan, maka lidah ini enggak berzikir, keluarlah ruh itu lewat lidah orang tersebut. Ini keterangan dalam satu hadis, ya. Artinya orang yang beriman itu, ya, akan mendapatkan rukhsah, keringanan saat dicabut nyawanya. Tetapi begitu ada keringanan, tetap saja sakitnya luar biasa. Walaupun diberikan keringanan, kelembutan, mungkin mencabutnya pun dengan pelan-pelan, penuh sopan santun dan hati-hati, tetap sakitnya orang dicabut nyawanya tetap dirasakan. Satu lagi, ya, ada satu kisah Nabi Isa alaihi salam, diceritakan dalam satu kabar, ya. Nabi Isa ini kan beliau punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Sakit apapun bisa disembuhkan. Lepra, ya, penyakit kusta, bahkan stroke mungkin, ya, bisa disembuhkan dengan mukjizat, ya. Izin Allah nih Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini luar biasa ini. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah tentu, ya. Bukan karena kehebatan dari Nabi Isa-nya, tapi karena Allah lah yang kemudian menuruti permohonan dari Nabi Isa alaihi salam. Ada orang datang kepada Nabi Isa. Wahai Isa, ada apa? Kau katanya bisa membangunkan kembali orang yang sudah mati. Insya Allah saya bisa. Orang yang sudah meninggal, iya. Tapi selama ini kan kau hanya membangunkan orang yang barusan mati. Bisa enggak kau membangunkan orang yang sudah berlama-lama di alam kubur? Selama ini iya, aku melihat kau bisa menyembuhkan, baik bisa membangunkan orang yang sudah mati, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi kan yang baru meninggal itu sih barangkali mudah. Sekarang bisa enggak kau membangunkan orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah ribuan tahun di alam kubur? Insya Allah. Silakan kau carilah kuburan yang paling tua, ya. Dicarilah kuburan yang paling tua, ya. Ketemu, ya. Nemu kuburan yang paling tua. Ketika ditanya sama orang-orang, tuan-tuan ada gak yang tahu nih kuburan siapa? Nggak tahu. Cari orang yang paling sepuh nih, mungkin tahu nih kuburan siapa, ya. Yang paling tua, yang paling sepuh ditanya, Bapak ada yang tahu nih kuburan siapa? Nggak tahu. Aku umurnya sudah sekian ribu tahun, tapi aku ketika lahir sudah ada nih kuburan. Nah, berarti ini kuburan orang yang paling lama meninggalnya. Wahai Isa, sanggupkah engkau menghidupkan, membangunkan orang yang ada di alam kubur ini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Coba lihat, ini orang kafir ini, ya, menentang, ya, Nabi Isa bisa enggak? Nabi Isa kemudian sholat sunnah, ya. Sholat sunnah di samping makam itu, bermohon kepada ya Allah, tolong hambamu ya Allah, izinmu ya Allah, bangunkan orang yang ada dalam kubur ini.
Ya, Nabi Isa sekali memohon langsung dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, wahai orang yang ada dalam kubur ini, bangkitlah. Bangkitlah kamu, bangunlah. Dengan izin Allah itu kuburan yang sudah tua, nggak berbentuk lagi, tanahnya bergerak-gerak. Ketika bergerak-gerak, tiba-tiba tanah itu terbelah. Muncullah sosok yang ada dalam lubang kubur itu. Rambutnya putih, jenggotnya putih. Ketika bangun, wahai Nabi Allah Isa, ada apa kau bangunkan aku? Ya, saya mah nggak ada perlu dengan sampean. No, orang-orang tuh pada ingin tahu bisa nggak membangunkan orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang telah lalu. Wahai Nabi Isa, iya. Apakah sekarang sudah kiamat datang? Belum, masih lama. Oh, masih lama, iya. Kau namanya siapa? Tanya Nabi Isa ya. Namaku Syam bin Nuh. Syam bin Nuh, iya. Kau putra dari Nabi Nuh? Betul. Kenapa rambutmu putih begini? Jenggotmu putih begini? Padahal dulu perasaan kau ganteng, rambutmu hitam, jenggotmu pun hitam. Kenapa jadi memutih begini? Itulah sebabnya wahai Nabi Allah Isa. Aku sangka kau membangunkan aku karena kiamat sudah datang. Saking takutnya aku terhadap peristiwa kiamat, sampai-sampai rambutku memutih. Oh begitu, iya. Ya sudah kalau begitu kau tidur lagi lah. Dimatikan kembali, diwafatkan kembali ya. Tapi sebelumnya ditanya, wahai Syam bin Nuh, iya. Kau sudah berapa lama mati? Saya sudah 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu, iya. Tapi Nabi Allah Isa, walaupun aku sudah meninggal 4.000 tahun yang lalu, tapi sakitnya kematian masih aku rasakan. Sakitnya dicabut ruhnya masih aku rasakan hingga saat ini. Subhanallah ya. Kemudian dengan izin Allah, ini Syam bin Nuh diwafatkan kembali, terbaring kembali di liang kubur, diuruk kembali. La haula wala quwata illa billah. 4.000 tahun yang lalu meninggalnya, tapi sakitnya dicabut ruhnya masih terasa. Ya, kita nggak kebayang ya, orang yang pendosa, orang yang ahli maksiat, orang yang sampai meninggalnya nggak bertobat kepada Allah, orang kafir, orang yang beriman nggak beriman kepada Allah, orang yang nggak beriman kepada Allah bagaimana? Dicabut ruhnya. Orang yang beriman saja ahli ibadah, meskipun dicabutnya pelan-pelan. Nabi Idris bayangkan, dicabutnya pelan-pelan, sakitnya tetap gak ketulungan. Baginda Rasulullah SAW bahkan dicabut ruhnya, segitu Nabi Muhammad orang yang paling mulia, dicabutnya penuh dengan hati dan hormat. Lembut sekali mencabutnya, sakitnya terasa. Lah bagaimana kalau umpama ada orang yang sampai matinya dia nggak bertobat, suka bermaksiat, bagaimana ya? Naudzubillah min dzalik. Sebab itu jangan sampai kita meninggalnya su'ul khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, ya Allah mudahkan kami saat nanti kelak menghadapi sakratil maut.